Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada era digital saat ini arus informasi bergerak sangat cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Namun, derasnya informasi tersebut tidak selalu diiringi dengan kebenaran. Fenomena hoax menjadi salah satu persoalan serius karena dapat menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang tegas terkait etika menerima dan juga menyebarkan informasi. Dan di sini saya akan membahas beberapa ayat Al-Quran tentang validitas sumber informasi atau hoax. Yang pertama yaitu dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Teman-teman, pada ayat ini menegaskan kewajiban tabayun atau klarifikasi dalam menerima informasi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan berita yang dibawa oleh seseorang yang tidak dapat dipercaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk meneliti dan juga memastikan kebenaran berita tersebut sebelum mempercayai dan juga menyebarkannya. Prinsip tabayun menjadi dasar agar kaum muslimin tidak tergesa-gesa dalam bersikap, sehingga terhindar dari kezoliman dan juga penyesalan akibat informasi yang keliru. Ayat ini juga membahas etika menerima informasi, yaitu larangan menerima berita secara mentah atau tanpa pengecekan sumber dan juga kebenarannya. Dalam konteks masa kini, ayat ini juga sangat relevan dengan realitas media sosial di mana hoax menyebar dengan cepat melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya verifikasi informasi karena kecepatan menyebarkan berita tidak boleh mengalahkan kebenaran. Kemudian yang kedua ada dari Quran Surah Al-Isra ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman, dari Quran Surah Al-Isra ayat 36 ini menekankan tentang tanggung jawab manusia dalam menyikapi informasi. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas bagi manusia untuk berkata, berbuat, dan juga menyebarkan sesuatu tanpa dasar ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang didengar, dilihat, diyakini, dan juga disampaikan. Dan ayat ini juga membahas tentang larangan berbicara dan juga bertindak tanpa ilmu, termasuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam konteks kehidupan modern ini, seperti kehidupan saat ini, ayat ini sangat-sangat relevan dengan kebiasaan seperti asal share informasi di media sosial dengan media sosial ini yang cukup cepat penyebarannya.
Nah, pesan utama dari ayat ini juga adalah bahwa literasi informasi dan juga kehati-hatian dalam bermedia merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan juga keimanan seorang muslim. Kemudian yang ketiga ada dari Quran surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Sadaqallahul Azim. Yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui, sedangkan kamu menganggapnya perkara yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Teman-teman, ayat ini menjelaskan bahaya besar dari penyebaran kabar bohong. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat ini turun terkait peristiwa hadithul ifk, yaitu fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang-orang yang menyebarkan berita tanpa ilmu dan menganggapnya sepele. Padahal dosanya sangatlah besar di sisi Allah. Dan juga ayat ini membahas larangan menyebarkan fitnah serta sikap meremehkan dosa dari ucapan dan juga tulisan yang tidak benar. Dan dalam konteks zaman sekarang ini, ayat ini tentunya sangat-sangat relevan dengan banyaknya hoax yang dianggap sekedar candaan ataupun hanya meneruskan pesan saja. Dan pesan ataupun hikmah yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa menjaga lisan dan juga tulisan merupakan kewajiban moral, kewajiban kita semua, dan diam itu lebih baik daripada menyebarkan kebohongan. Teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan validitas sumber informasi dan juga Al-Quran tidak hanya mengatur aspek ibadah saja, tetapi juga membentuk etika komunikasi yang bertanggung jawab. Dan dalam konteks komunikasi modern seperti saat ini, ayat-ayat ini juga menjadi pedoman agar umat Islam menjadi bersikap lebih kritis, cerdas, dan juga berakhlak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.